Ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. penggerak yang hebat. Setelah Bapak Ibu mempelajari modul satu-satu, mari kita sama-sama mencoba untuk merefleksikan modul satu-satu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro yang berpusat pada kerangka pikir Ki Hajar Dewantoro. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional KHD itu menjadi titik awal Anda sebagai agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. Dengan pendidikan, maka pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Untuk lebih memahami Bapak Ibu, maka saya akan memberikan pertanyaan dulu melalui Padlet yang sudah saya share di chat room ya. Silakan Bapak Ibu buka chat roomnya. Jangan lupa memberikan nama dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, silakan Bapak Ibu diisi sesuai dengan pertanyaan, masukkan pendapatnya. Ya, ini Pak Iwan. Contoh konkret menuntun dalam konteks masyarakat sosial dan daerah, membimbing. Pak Aris, belum ada memberi. Bu Iswatun, pembiasaan jabat tangan di pagi hari. Baik, sekarang kita ke nomor 2 ya Bapak Ibu. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Pak Iwan, tiap siswa punya potensi. Bagus sekali. Terus Pak Aris, relevansi pendidikan menurut KHD dalam penerapan abad 21. Pendidikan sesuai zaman. Oke. Baik, saya ingin yang ketiga ini, silakan yang ketiga baru beberapa orang yang mengisi, yang lainnya silakan diisi. Ya, di abad 21 perlu kolaborasi dan komunikasi. Bu Iswatun. Oke, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Saya akan memilih dari contoh konkret dulu. Dalam contoh konkret menuntun dalam konsep masyarakat sosial di daerah Bapak Ibu sekalian di masyarakat ya. Saya coba ingin pendapat dari Pak Iwan dulu deh. Pak Iwan kenapa mengatakan bahwa di konteks masyarakat itu contoh menuntun itu adalah membimbing. Membimbing yang bagaimana? Barangkali Pak Iwan bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Bu. Saya dari kelompok 1. Memang kondisi di masyarakat itu menganggap bahwa menuntun itu adalah bagian dari tugas seorang orang tua atau guru untuk membimbing siswa dalam berperilaku supaya sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Itu Bu. Ya, ya. Ya, bagaimana menurut Ibu ini Bu Iswatun, pembiasaan jabat tangan? Apakah itu termasuk pembuatan menuntun, Ibu? Kalau menurut kami gini Bu, kan biasanya kalau saya kan ngajarnya di TK ya Bu ya. Jadi anak-anak itu belum terbiasa untuk melakukan jabat tangan. Jadi saya biasakan anak-anak itu supaya mereka memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun kepada yang lebih tua, seperti itu Bu. Ya, kalau menurut Pak Iwan bagaimana nih Pak Iwan? Bagaimana Bu? Menurut Pak Iwan ini membimbing ya. Jadi kalau di sini kan saya minta contoh konkret menuntun dalam konteks masyarakat. Tadi Bu Iswatun itu salah satu pembiasaan perilaku, Bu.
Itu bukan memaksa ya, Bu, ya? Bukan menyuruh ya? Menuntun? Kita nggak menyuruh, hanya, apa ya, setelah itu coba, sebenarnya awalnya itu, salah satu kalau kamu, menjadi anak yang sopan itu seperti apa, oh kewajiban di masyarakat kita itu biasanya salah satu ciri-ciri anak yang sopan itu misalnya jabat tangan kepada, yang lebih tua gitu. Jadi, Baik. setelah itu pagi-pagi ayo dibiasakan setiap mau masuk kelas itu jabat tangan dulu dengan bapak dan ibu gurunya, seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana Pak Iwan, menurut pendapat Pak Iwan tentang pendapat Ibu Iswatun? Ya bagus Bu, itu mungkin salah satu kebiasaan baik yang harus ditanamkan ke anak-anak. Iya. Bagaimana dengan kodrat atau kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak? Apakah menuntun itu kita memunculkan kodrat atau bagaimana Bapak Ibu? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa? Pak Iwan ya? Pak Aris Bu. Pak Aris, monggo Pak Aris. Menuntun dalam hal ini adalah bagaimana supaya laku kodratnya itu berkembang. Kodratnya itu yang berkembang ya, cipta rasa karsanya. Jadi dituntun yang tadi sudah dimiliki mereka dari Allah Subhanahu wa taala itu kodratnya ada, dituntun. Ya, laku kodratnya dituntun. Artinya bagaimana memberikan wahana, memberikan teladan, memberikan contoh atau memberikan ruang kegiatan sehingga bisa berkembang. Itu kata menuntun itu seperti itu menurut mungkin pemahaman atau pemikiran saya, sehingga pada akhirnya bukan maknanya itu kan konotatif itu bisa berkembang, bukan berarti menuntun itu harus, kadang-kadang tidak harus juga berdekat dengan anak menuntun itu, bisa ada di ruang lain, bisa merupakan inspirasi atau motivasi. Itu Bu ya. Ya, baik Pak, saya sependapat dengan Bapak bahwa tuntunan itu berhubungan dengan kodrat ya. Jika dasar kodrat itu tidak baik dengan dituntun, maka ini saya rasa ini bisa mencegah pengaruh-pengaruh buruk yang datangnya dari luar atau dari lingkungan. Itu barangkali intinya. Selanjutnya, yang kedua, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam atau kodrat zaman? Nah, di sini saya lihat Bu Uswatun, Pak Aris deh, Pak Aris pendapatnya. Perubahan zaman akan memunculkan peradaban baru. Ini kenapa Pak? Kenapa seperti itu Pak Aris? Yang berubah, yang abadi itu kan perubahan. Setiap perubahan itu kan harus diantisipasi Bu ya. Jadi artinya akan muncul peradaban baru ya. Kalau kita tidak mengantisipasi peradaban itu ya, tidak bisa menuntun laku kodratnya, kita akan tergilas dari perubahan itu. Maka perlu anak kita tuntun ya, kodratnya itu baik cipta rasa karsanya, tenaganya kita arahkan kepada hal yang positif itu, sehingga bisa menantang perubahan zaman. Mau tidak mau Bu? Ya. Mau tidak mau ya. Itu. Baik, yang lain ada yang mau berpendapat barangkali? Saya Bu. Ya, silakan Bu Iswatun. Ya. Saya setuju dengan Pak Aris Bu ya, karena mau tidak mau kan pendidikan yang kita berikan itu artinya memberi bekal kepada siswa-siswa kita di masa yang akan datang. Jadi, karena zaman itu juga tidak statis tapi dinamis, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman yang selalu berubah tersebut. Ya, baik Bu Iswatun, Pak Aris, sehingga nanti dengan perubahan zaman ini artinya walaupun zaman berubah, maka kita tidak boleh memberikan pendidikan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu barangkali yang dipesankan oleh KHD ya. Sehingga KHD juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman itu sendiri. Nah, selanjutnya relevansi pendidikan pemikiran KHD terhadap penerapan pendidikan abad 21. Nah, di sini ada gotong royong, kolaborasi, berpusat pada murid di abad 21 perlu kurabi dan komunikasi. Saya coba ingin tahu pendapat Pak dari kelompok 3, Ibu Iswatun, itu apa maksudnya dengan di abad 21 itu perlu kolaborasi dan komunikasi? Ya. Apakah hanya di abad 21 gitu? Ya.
Begini Bu, kan kemarin itu sebelum mengikuti pendidikan ini kita tahu bahwa keterampilan abad 21 itu selain kreatif, inovatif, salah satunya atau salah duanya adalah komunikasi dan kolaborasi gitu. Dan itu memang sangat diperlukan. Setelah saya membaca pemikiran KHD itu, ternyata di situ ada nilai-nilai bangsa yang bisa kita gali dari budaya kita di Indonesia, misalnya gotong royong, itu sebetulnya kan sudah merupakan perwujudan dari kolaborasi. Dan di dalam kolaborasi di gotong royong itu tentu di situ juga sudah terkandung komunikasi. Jadi saya pikir sebenarnya apa yang disampaikan Ki HD meskipun itu zaman dahulu, tetapi dengan pendidikan di abad 21 itu ternyata masih sangat relevan. Dan hebatnya lagi, ternyata nilai-nilai pemikiran KHD itu bisa diterapkan di sekarang, masih sesuai dengan pendidikan di abad 21 dan itu berdasarkan pada budaya nasional Indonesia. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Yang terakhir, relevansi pemikiran KHD yang menghamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang guru. Saya ingin menanyakan dari pendapat kelompok terakhir tadi ada Bu Ade ya. Ini Bu Ade nih yang ketiga ya. Tadi berpusat pada murid katanya Bu Ade. Ini yang abad 21 dulu deh, satu lagi Bu Ade dari kelompok 4. Atau sudah cukup? Bu Ade sinyalnya terganggu Bu. Terganggu, baik. Baru kita lanjut saja. Gunung, ada hujan. Paris, relevansi pemikiran KHD yang berhamba pada anak dengan peran seorang guru. Pak Iwan nih, Pak Iwan. Berpusat pada siswa, ini sama dengan Pak Aris pendapatnya. Silakan siapa yang mau memberikan pendapat barangkali salah satunya. Mangga Pak Iwan. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi memang terkait dengan menghamba kepada siswa, ini salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita benar-benar laksanakan, implementasikan di sekolah. Sebab kondisi di lapangan sekarang ada kebiasaan-kebiasaan buruk dari kawan-kawan guru terhadap para siswa. Jadi siswa ini tidak dijadikan sebagai tujuan dari semua kegiatan di sekolah, karena banyak sekali faktor-faktor non teknis yang mengganggu, sehingga hal utama yang justru harus dilakukan di sekolah yaitu bahwa semua kegiatan di sekolah itu adalah untuk kepentingan siswa menjadi terabaikan. Sehingga dengan adanya dikembangkan lagi pemikiran ini, tentunya ini mudah-mudahan semua stakeholder sekolah harus merubah semua kebiasaan menjadi segala daya dan upaya berbagai macam kegiatan, dan tentunya juga proses pembelajaran harus benar-benar berpusat kepada siswa. Dan ini kalau ini terlaksana tentunya ini adalah satu hal yang positif supaya kita menghasilkan siswa yang punya karakter yang baik gitu kan ya, dan juga punya kompetensi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat ya. Jadi intinya adalah untuk filosofi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita berdasarkan pendidikan menurut KHD, yaitu pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha atau persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu barangkali kesimpulan akhir Bapak Ibu. Jadi kita makanya saya berharap
Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merefleksikannya di sekolah, bisa mengimplementasikannya dengan membuat perencanaan yang baik sebagai guru dalam memberikan perubahan yang baik di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walaupun kita berada dalam kondisi pandemi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.